Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD 5B yang beranggotakan Zulfa Azkia Wahyudi nomor absen 19, Anissa Nurul Halimah nomor absen 30, Eva Fauziah nomor absen 32, dan Reksa Alitopa nomor absen 39. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri tes yang baik. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pematerian. Definisi tes. 1. Menurut Sujijono, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. 2. Menurut Anastasi dan Urbina, mengemukakan bahwa tes dapat diartikan sebagai alat ukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat dipergunakan secara meluas, sehingga betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan fisikis atau tingkah laku individu. 3. Menurut Kronberg berpendapat bahwa tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numerik dan sistem kategorik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa tes merupakan alat ukur yang berupa pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang atau sekelompok orang. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan fisikis atau tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku dan presentasi siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi tes. Fungsi tes dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai alat ukur tingkat penguasaan siswa terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Fungsi pertama ini lebih dititik beratkan untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai alat penentuan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Nah, fungsi kedua ini lebih dititik beratkan untuk mengukur keberhasilan belajar masing-masing individu siswa. Jadi, fungsi yang pertama itu untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran, sedangkan fungsi kedua untuk mengukur keberhasilan belajarnya dari masing-masing peserta didik. Sedangkan menurut Aris Sugianto, fungsi tes itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diagnostik tes, yang kedua ada pretest, dan yang ketiga ada post-test. Yang pertama adalah diagnostik tes. Diagnostik tes ini yaitu sebagai alat untuk mengetahui kelemahan siswa dalam materi yang telah disampaikan. Fungsi yang kedua yaitu pretest. Pretest ini yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Dan yang terakhir ada post-test. Post-test yaitu sebagai alat untuk mengetahui pencapaian akhir belajar dari setiap peserta didik. Itulah beberapa fungsi tes yang Ciri-ciri tes yang baik. Ciri tes yang baik yang pertama adalah tes tersebut harus memenuhi unsur validitas.
Kita ketahui bersama bahwa sebuah alat ukur akan dikatakan akurat atau benar jika alat ukur tersebut valid. Begitu pula dengan alat evaluasi atau tes. Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur kemampuan siswa secara tepat dan akurat. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan baik apabila sudah dapat memenuhi unsur validitas, atau sebuah tes tersebut dapat mengukur kemampuan siswa secara tepat dan juga akurat. Nah, dan berikut ini merupakan kriteria sebuah tes dapat dikatakan valid. Yang pertama adalah ditinjau dari content validity. Pengujian jenis ini dilakukan secara logis dan rasional. Dalam tes ini menggambarkan sejauh mana tes dapat mengukur materi pelajaran secara representatif dan sejauh mana pula tes dapat mengukur sampel yang representatif dari perubahan-perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Contohnya, jika kita ingin memberikan tes bahasa Indonesia kelas 2, maka item-itemnya harus diambil dari bahan pelajaran kelas 2. Dan jika item tes diambil dari bahan pelajaran kelas 3, maka tes tersebut sudah tidak bisa dikatakan valid lagi. Yang kedua, ada predictive validity. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan memiliki validitas ramalan yang tinggi apabila hasil yang dicapai siswa pada tes tersebut betul-betul meramalkan sukses atau tidaknya siswa tersebut dalam pelajaran yang akan datang. Cara yang digunakan untuk mengetahui validitas ramalan akurat atau tidak adalah dengan mencari korelasi nilai tes tersebut dan hasil tes yang akan datang. Yang ketiga, ada concurrent validity. Kejituan suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang dimilikinya secara real. Cara yang digunakan untuk mengukur validitas bandingan adalah membandingkan hasil yang dicapai dalam tes tersebut dengan tes lainnya yang sejenis yang memiliki validitas yang sudah terbukti tinggi. Kemudian yang terakhir adalah construct validity. Ketepatan suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Misalkan, jika kita ingin memberikan tes kecakapan ilmu pasti, kita harus membuat soal yang ringkas dan benar-benar akan mengukur kecakapan ilmu pasti. Kemudian yang kedua, sebuah tes dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi unsur reliabilitas. Reliabilitas ini artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dapat dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan, keajegan, atau konsisten. Artinya, jika kepada siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan berada pada urutan ranking yang sama dalam kelompoknya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk mencari reliabilitas suatu tes. Yang pertama adalah teknik berulang. Apa itu teknik berulang? Kita langsung kepada cara untuk melakukan teknik tersebut. Teknik berulang adalah caranya dengan memberikan tes pada sekelompok anak-anak dalam 2 kesempatan yang berbeda. Misalnya, suatu tes diberikan pada kelompok A dan selang 3 hari atau seminggu kembali tes tersebut diberikan kepada kelompok A. Yang kedua adalah teknik bentuk paralel. Teknik ini menggunakan 2 buah tes yang sejenis, tetapi tidak identik. Isinya berupa proses mental yang diukur, tingkat kesukaran, atau jumlah item dan aspek-aspek lainnya. Yang terakhir adalah teknik belah 2. Ada 2 prosedur yang digunakan dalam teknik belah 2, dan berikut ini adalah prosedurnya. Yang pertama adalah ganjil genap. Artinya seluruh item bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu kelompok dan bernomor genap menjadi kelompok lainnya. Yang kedua adalah random, misalnya dengan jalan pengocokan atau dengan menggunakan tabel bilangan random. Ciri-ciri tes yang baik yang ketiga adalah objektivitas.
Sebuah alat ukur atau tes dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat objektivitas. Apa syarat objektivitas itu? Objektivitas itu adalah ketika melaksanakan tes tidak boleh ada unsur subjektif atau unsur pribadi yang mempengaruhi, terutama dalam sistem scoringnya. Penyekoran dalam tes harus benar-benar bersifat objektif, sehingga hasil tes benar-benar menunjukkan kemampuan peserta tes dengan apa adanya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas ini menekankan pada ketetapan sistem scoring, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Yang keempat adalah praktibilitas. Sebuah tes yang baik adalah yang memenuhi syarat praktibilitas. Praktibilitas ini menunjukkan bahwa sebuah tes harus bersifat sederhana dan mudah dalam pengadministrasiannya. Sebuah tes yang praktis adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah dilaksanakan. Artinya, pada saat pelaksanaan tes, tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian mana yang dianggap lebih mudah oleh peserta didik. Yang kedua, mudah memeriksanya. Artinya, tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya, sehingga pada saat penyekoran berlangsung, penilai tidak kebingungan dalam memberikan penilaian. Hal ini juga menghindari masuknya unsur-unsur subjektif pada saat penyekoran. Yang ketiga, tes dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diwakilkan oleh orang lain. Dengan adanya petunjuk-petunjuk yang jelas ini, maka apabila dalam pelaksanaan tes, guru yang seharusnya memberikan tes tidak bisa karena ada halangan atau kendala, maka tes bisa diwakilkan oleh guru lain. Dan guru yang mewakilkannya pun tidak akan merasa kebingungan akan bagaimana melaksanakan tesnya, karena sudah terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang terakhir yaitu ekonomis. Ciri-ciri tes yang baik haruslah yang ekonomis. Nah, ekonomis di sini berarti bahwa pelaksanaan tes tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tidak menguras tenaga yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang lama, baik itu dalam memproduksi tes tersebut maupun dalam pelaksanaan dan pengolahan hasilnya. Jadi, tes yang baik itu haruslah mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga agar dalam pelaksanaannya tes dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam teknik penulisan maupun dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.